Fix 2 dengan PSN. Bahwa Fix 2 ini adalah proyek yang terpisah dengan PSN. Saya ingin tahu panggung politik Fix 2 dan PSN itu seperti apa. Terus mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif. Apa kabar pro dan kontra PIK 2 dan PSN di Banten? Setelah kita melewati banyak isu, baik nasional maupun internasional, dari mulai isu korupsi sampai perang Iran, Irak, ya, seru ya. Mohon maaf, Iran, Israel, kemudian juga persoalan perang dagang, sehingga terlupakanlah isu itu. Isu dari PSN dan PIK 2. Siap. Nah, kita coba update kembali bersama advokat seniornya. Ada Bang Cecep Azhari, SHI, SH, MH, MM. Wah, ini gelar bukan hanya menunjukkan sebuah jenjang pendidikan kalau saya lihat dari Bang Cecep ini, tapi juga pengalaman dan skill dari keberadaan Bang Cecep. Sahabat, beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Umum di Law Office PBH Tajusa Azhari. PBH itu Perkumpulan Bantuan Hukum. Bisa cerita Bang, apa itu Bang? Perkumpulan Bantuan Hukum itu. Ya, makasih. Abangku, semoga sehat Bang. Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Jadi kalau kita mau cerita Law Office PBH Tajusa Azhari ini, Tajusa Azhari ini nama anak saya yang kedua Pak. Gitu. Jadi Jakuan Tajusa Azhari saya ambil tengah dan akhir. Gitu. Nah kemudian saya pingin punya perkumpulan bantuan hukum Pak. Jadi akhirnya waktu itu kita daftarkan di Kementerian Hukum terkait perkumpulan bantuan hukum Tajusa Azhari. Dan alhamdulillah PBH Tajusa Azhari ini sudah diakreditasi oleh Kementerian Hukum. Dan alhamdulillah juga kantor hukum kami ini sudah banyak memberikan bantuan hukum gratis. Iya, kepada masyarakat Provinsi Banten. Tapi ada juga yang berbayar kan Bang? Ada. Jadi kita itu ada komersil, ada juga bantuan hukum gratis. Nah bantuan hukum gratis ini kita kerjasama Bang, sama Kementerian Hukum, kita kerjasama sama pemerintah Kabupaten Serang, Biro Hukumnya. Juga kita kerjasama dengan Biro Hukum Provinsi Bang. Ya, itu. Ini sahabat biasanya tertarik kalau denger yang gratis-gratis nih. Iya. Ada syaratnya nggak Bang yang gratis? Jadi ada. Biasanya kalau misalkan yang gratis itu kita minta supaya benar ya dia itu orang tidak mampu, kita mintakan SKTM. Ya SKTM. Jadi SKTM itu menunjukkan bahwa dia tidak mampu. Nah orang tidak mampu ya harus kita bantu Bang. Gitu. Bantuan gratis. Sampai tuntas tuh didampingi. Sampai selesai. Sampai selesai Ya. Termasuk kemarin waktu kita deklarasi pungli dengan Ibu Bupati Serang itu, karena Ibu Bupati punya program berantas pungli. Saya di situ sebagai praktisi hukum di panelis deklarasi itu saya sampaikan bahwa atas restu dari Ibu Bupati, kami selaku Ketua Umum Law Office PBH Tajusa Azhari memberikan bantuan gratis kepada korban pungli yang ada di Kabupaten Serang. Korban pungli itu maksudnya gimana Bang? Kita agak elaborasi dikit nih. Jadi korban pungli itu misalkan ada seseorang yang mau kerja, kemudian dia masuk kerja, pingin kerja, kemudian kan ditawarin tuh biasanya, baik sama pribadi atau sama lembaga. Kalau pribadi kan masing-masing ya, individu dengan individu. Kalau misalkan lembaga itu berarti kayak misal outsourcing, kan? Jadi biasanya emang outsourcing itu kan bikin plang pengumuman penerima menerima lowongan pekerjaan bagi tenaga kerja mau kerja, difasilitasi itu. Nah, outsourcing ini emang baik, yang udah pernah saya katakan di sini baik. Cuman ada juga yang dia bayar
karena belum MOU sama outsourcing, akhirnya dia belum kerja. Nah, ketika dia belum kerja suruh nunggu, kemudian dia lama nggak sabar, akhirnya bermasalah hukum. Seolah-olah outsourcing itu menipu gitu. Iya. Nah, ini informasinya banyak terjadi di Kabupaten Serang. Makanya saya sebagai lawyer, sebagai orang lahir di Kabupaten Serang merasa iba terhadap orang mau kerja diminta duit jadi korban, ya saya harus bantu, itu kewajiban kita sebagai manusia gitu. Ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan gitu. Sahabat, jarang loh pengacara yang mau membela rakyat secara tulus ya Bang. Iya, jarang. Jarang sekarang gitu. Jadi kalau nanti Anda tertarik, tentu saja Anda harus miskin. Iya, karena seperti itu. Hubungin kemana nanti Bang? Ya, hubungi datang ke kantor kami. Di daerah mana? Daerah samping Polda Banten, itu di depan kantor pemasaran Puri Regensi. Nah, kalau misalkan emang ada korban pungli di wilayah Kabupaten Serang, segera datang ke kami. Insya Allah kami bantu, dampingi penyelesaian mediasi secara kekeluargaan dengan si pelaku. Kalau misalkan emang win-win solutionnya nggak ketemu, kita dampingin juga melalui jalur hukum, gitu. Misalkan ke kepolisian, gitu. Nah itu sampai ke pengadilan kita dampingi si korbannya. Iya. Gitu. Sekarang kita fokus nih Bang. Siap. Kita update tentang PIK 2 dan PSN di Banten. Siap, iya. Nah, dari sekian pro kontra, Iya. sahabat, tadi saya sempat ngobrol di luar dengan Bang Cecep. Iya, siap. Saat ini persoalan yang muncul ketika PSN dibatalkan, itu sebagian berada dalam wilayah PIK 2. Iya. Jadi begini. Urgensi persoalannya apa? Iya. Jadi begini, saya mau cerita dulu nih ya. Jadi dulu waktu saya di perusahaan daerah BUMD, PT BGD Pak. BGD. PT Banten Global Development. Waktu itu masih PJ ya, gubernurnya Pak Rano Karno. Jadi kita BGD itu kan juga BUMD yang eksis di bisnis Bang, gitu. Nah waktu itu kita sedang mendirikan PT Jamkrida Banten selaku BUMD provinsi juga sebagai anak perusahaan BUMD BGD. Kemudian juga kita bantu mendirikan Bank Banten, ya. Nah di sela-sela pendirian Bank Banten itu ada namanya PT Agrobisnis juga dengan Ekbank, dengan BGD, dengan Pemprov ya, jajaran Pemprov itu mau mendirikan PT Agrobisnis. ABM mungkin? BUMD juga. ABM? Enggak, PT Agrobisnis. Ya, Agrobisnis milik provinsi Pemprov. Ya, Pemprov. Jadi sekarang ada 4 tuh BUMD-nya. Dulu kan 1 doang. Nah pas saya masuk itu ada Jamkrida, alhamdulillah sudah berdiri, sudah memberikan asupan APBD ya ke Pemprov. Kemudian ada Bank Banten yang dulunya gonjang-ganjing ya, jadi persoalan hukum. Kemudian alhamdulillah gitu kan, perjuangan kita dengan teman kawan-kawan lain berdiri. Jadi Bank Banten punya Banten punya Bank Banten gitu kan. Kemudian PT Agrobisnis. Nah, di saat-saat kita mau mendirikan PT Agrobisnis waktu itu kita sempat melirik wilayah Kohod ya. Yang saat ini mungkin dijadikan sebagai PSN ya, PSN proyek yang ada di sebagian wilayah PIK 2 gitu. Jadi kalau Kohod pasti orang ingatnya pagar laut. Nah, jadi waktu itu di BGD itu karena kita gimana caranya supaya kita bisa menghasilkan APBD dan membuka lowongan pekerjaan. Rencana wilayah itu kayaknya strategis, kita mau bikin ekonomi khusus waktu itu Pak. Jadi emang pemerintah provinsi melalui BGD itu emang wilayah itu yang sekarang dijadikan ekowisata tropical coastline itu yang ada di Kabupaten Serang emang udah incer dari dulu sama kita, sama BGD selaku BUMD, selaku ekonomi khusus waktu itu ya. Untuk tadi gimana caranya kita bisa masuk APBD ya, biar APBD kita bertambah, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itu udah direncanakan sama kita itu dulu ya. Nah, kemudian setelah itu karena emang Parano waktu artinya itu sebelum ada gagasan PSN Bang ya? Sebelum waktu itu gitu. Jadi belum ada juga gagasan PIK 2.
Belum ada Pak waktu itu. Jadi kita mau pakai buat bisnis kita di PT BGD selaku BUMD, namanya ekonomi khusus gitu kan. Karena itu kan emang masuk ke dalam hutan lindung mangrove ya kan gitu. Nah itu gimana caranya waktu itu kenapa ekonomi khusus ya kita mendirikan sebuah bisnis tapi tidak merusak ekosistem ataupun lingkungan waktu itu. Udah direncanakan dulu. Cuman waktu sempat terhenti karena waktu itu Pak Rano gubernur ada pemilihan Pak, gitu, pemilihan gubernur. Nah ketika pertarungan antara gubernur Rano Karno dengan Mbai dan WH dengan Andika itu kan akhirnya kalah. Nah pas kalah itu di situ proyek yang akan kita garap jadi terhenti Pak, gitu, nggak digarap kemudian karena emang saya sendiri yang sebagai legal corporate di PT BGD selaku BUMD Provinsi Banten itu keluar 2019 itu, iya keluar karena emang saya ingin kembali lagi kepada dosen dan advokat gitu. Kembali lagi ketika udah mendirikan ya udah maju ya saya tinggal gitu. Itu emang niat kami untuk bagaimana caranya Banten ini maju. Selama itu saya gemes. Tapi setelah ditinggal abang berantakan nggak ya? Tapi kelihatannya insya Allah bagus Pak masih. Jam Kerida Banten saya lihat masih memberikan masukan asupan APBD per tahunnya. Bank Banten juga sudah mulai Pak. Sudah mulai. Emang sempat tersendat ya biasa ya. Saya juga sedih nangis ya ketika itu karena ketika ditinggal itu kurang sokongan dari Gubernur WH waktu itu akhirnya di Muktabar udah mulai bangkit lagi gitu tuh Pak. Semoga di Pak Andrasoni ini Gubernur Banten ini juga sepemahaman dengan Pak Gubernur Rano, dengan kita termasuk. Pola pikirnya banyak untuk Bank Banten itu harus khusus bahasannya. Karena sejak saya tujuan mendirikan sampai kita punya Bank Banten harus bagaimana itu saya tahu sebenarnya gimana caranya supaya bisa masukkan APBD yang banyak kemudian lawan pekerjaan yang bagus itu tadinya saya masih punya mindset itu gitu tapi emang perlu dukungan dari Pak Gubernur dan Dewan Provinsi itu tentunya. Nah kemudian akhirnya masuk waktu itu saya sempat ditanya sama wartawan terkait PIK 1 PIK 2. Waktu itu saya nggak bisa komentar apa-apa terkait PIK 1, PIK 2 ya. Saya hanya waktu itu sempat tahunya di PIK 1. Tapi akhirnya ketika saya nonton berita itu ada pagar laut, kemudian dibangun perumahan, kemudian bahkan ada yang isu-isunya itu kan mendirikan negara di dalam negara. Gitu kan gitu. Wah ilegal. Jadi waktu itu sempat ditanya. Tapi kalau saya bahas itu nggak saya jawab. Saya jawabnya kalau misalkan untuk penerbitan sertifikat ya dari garis pantai ke laut, emang itu punya laut, punya negara, itu nggak bisa disertifikatkan, hanya bahas itu. Tapi kalau misalkan dari darat dari batas wilayah laut ke darat, itu bisa disertifikatkan kalau milik pribadi, ya kan. Jadi situ kan ada milik masyarakat, ada juga milik negara. Nah, konteks PSN yang saya lihat, penasaran nih akhirnya saya, Pak. Jadi kemarin saya lihat di PIK 2 setelah sidang dari 3 raksa, saya penasaran supaya ada apa sih di PIK 2 selama ini nih gitu kan. Akhirnya saya jalan ke PIK 1, ke PIK 2 emang kalau dari pembangunan emang bagus Pak. Kalau saya lihat ya, dari pembangunan bagus. Nah, terkait setuju pro dan tidak setuju ya itu masing-masing pola pemikirnya. Tapi kalau saya lihat yang dulunya semrawut gitu ya. Sekarang udah kayak apa ya, lihat PIK 1, PIK 2 ya. Bukan PSN-nya saya baru lihat PIK 1, PIK 2-nya itu udah kayak Singapura, Pak. Iya, saya lihat video reviewnya Bang Iya, Caca. betul gitu. Jadi lihat Singapura, saya waktu di Singapura ya begitu, terus bersih. Enggak ada sampah-sampah berserakan. Itu menariknya, Pak gitu. Tapi terkait nanti pagar laut ya, kemudian kepemilikan tanah yang legal ilegal. Kalau yang legal kan udah pasti kalau bicara tentang normatif hukum ya boleh. Tapi kalau misalkan yang ilegalnya inilah yang mungkin dibahas. Tapi kalau tujuan untuk supaya Jakarta plus Banten itu maju emang harus ada pembangunan Pak gitu. Yang selama ini
kita itu Banten itu tertinggal jauh gitu secara Artinya Bang Cecep infrastruktur. ingin bilang pembangunan itu sebuah keniscayaan. Iya gitu pembangunan itu. Makanya ketika tadinya wilayah yang agak semeraut kemudian dibangun PIK 1, PIK 2 itu sebenarnya ada dampak positifnya. Ya, kalau dampak negatifnya udah tentu misalkan kepemilikan ilegal. Itu dampak jelas saya nggak setuju. Kemudian juga laut milik umum dijadikan pribadi itu juga saya tidak setuju gitu kan. Tapi kalau emang selama pemerintah setuju dan dia menjalankan sesuai dengan aturan, ya saya setuju-setuju saja gitu kan. Bukan berarti saya pro dan kontra, bukan gitu. Nah, itu kalau bicara PIK 1, PIK 2. Indah sekali Pak, saya liatin tuh ya, jembatannya juga bagus, ya Singapura lah punya gitu kan. Nah terkait misalkan ada orang kekhawatiran ya wajar, ya cuman kan saya lihat benderanya merah putih, kemudian otomatis kalau yang legal pasti kepemilikan suratnya juga pasti BPN yang ada di negara kita kan, nggak mungkin di negara lain gitu kan, seperti itu. Ya itu sebenarnya saya lihat. Nah kalau terkait program proyek strategi nasional, saya setuju gitu karena emang tujuan dari PSN ini pemerintah kan otomatis dia harus berpikir bagaimana wilayah-wilayah yang ada di NKRI ini pertumbuhan ekonominya pesat, maju baik secara infrastruktur maupun secara kewilayahan. Kewilayahan itu bisa pariwisata gitu kan. Kemudian ekonomi kreatif dan lain sebagainya. Nah, ini saya setuju gitu kalau proyek PSN-nya gitu. Tapi kemarin saya lihat itu emang ketika di PIK 2 itu nyambung kepada proyek strategi nasional ini gitu kan di Pasir Putih ya, ekowisata tropical coastline ini. Dan saya liatin bagus gitu tuh. Jadi kalau misalnya PSN-nya dibatalkan kan, Bang? Iya, kalau misalnya dibatal nggak dibatalkan itu urusan Mahkamah Agung lah ya itu penilai. Tapi kita juga bisa menilai Pak, gitu. Jadi yang dulu juga sempat kita kan itu mau dibangun Pak wilayah itu oleh BUMD. Ini sebentar saya stop Pak. Iya. Ada pertanyaan. Iya siap. Apakah menjadi satu masalah ketika sebagian wilayah PSN yang saat ini berada di PIK 2. Iya. Terus saya juga terbersit dari pembicaraan Bang Cecep, walaupun PSN ini dibatalkan, kelihatan akan digulirkan lagi menjadi sebuah wilayah yang bisa mendapatkan PAD. Iya, jadi begini saya lihatin ya Pak ya. Jadi isu-isu yang sekarang berkembang itu kan hutan lindung tidak boleh dibangun misalkan, karena merusak lingkungan gitu ya. Tapi kan otomatis pemerintah itu tidak semerta-merta membangun dengan cara merusak. Pemerintah pasti tahu baik pusat maupun daerah aturannya apa bahaya atau tidaknya terhadap lingkungan, kan jelas itu. Mereka ada kajiannya. Dan saya selama ini berpikir positif ya Pak. Bukan pro dan kontra, saya nggak bicara itu. Tapi saya sendiri karena saya emang juga dulu punya niat untuk membangun Kabupaten Serang, supaya membangun Provinsi Banten supaya Banten ini maju, ya otomatis harus ada sebuah perubahan Pak. Nah, salah satunya ini kemarin saya lihat di PSN ini, di sini ya, di kebetulan PSN ini masuk bagian kecil ya. Kalau nggak salah itu, kalau kita baca-baca itu ada kurang lebih 1.700 hektar ya yang ada di wilayah PSN itu. Cuman masuk di bagian PIK. Cuman di PSN ini tidak tepatnya di bagian PIK di wilayah di sebelahannya Pak. Oh. Jadi kalau saya masuk dari PIK 1 kemudian ke PIK 2 itu nembus ke PSN Pak. Gitu. Cuman ada jembatan-jembatannya, tapi jembatan itu bukan pembatas, cuman emang pembuka lokasi yang saya survei lokasi. Karena emang saya selain praktisi akademisi, saya juga coba meneliti di lapangan Pak gitu kan. Nah, kalau misalkan PSN itu merusak lingkungan, saya lakukan. Dan saya lihat enggak juga, karena di ekowisata itu, ekonomi dan pariwisata dan ekonomi kreatif itu bagus Pak. Banyak pengunjung juga dari kita. Ya, artinya apa Bang Cecep ketika sebagian wilayah PSN berada di wilayah PIK 2? Ya kemungkinan emang nggak secara nggak sengaja, mungkin kebetulan emang berdekatan saja gitu, atau masuk ke wilayah saja gitu tuh Pak. Punya potensi persoalan atau
Ya kalau saya lihat sih bagus ya, punya nggak akan dampak ada positif punya ya. potensi masalah. Katanya begini, merusak lingkungan itu pasti pemerintah kan sudah mengkaji, dan saya yakin nggak ada yang rusak, pepohonan juga masih ada, keindahan juga nggak ada yang dirusak total gitu Pak, gitu. Kemudian ekonomi kreatif, nah ini bagus buat pemerintah, tujuannya untuk meningkatkan PAD ya kan, wilayah sekitar, karena itu masuk Kabupaten Tangerang ya berarti otomatis PAD Kemudian Kabupaten Tangerang. pemanfaatan lahan PSN yang ada di wilayah PIK 2 nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah gitu kan, karena emang kalau saya lihat PIK 2 juga banyak positifnya Pak gitu. Infrastruktur yang tadinya hutan belantara lah ya artinya, atau tanah-tanah yang ini jadi bagus infrastrukturnya gitu kan. Nah cuman kalau di PSN kan tidak berbicara proyek perumahan, juga tidak berbicara tentang pagar laut Pak. Kalau di PSN ini bicaranya adalah pariwisata dan ekonomi kreatif Pak. Dan ketika saya di sana kayak Bali Pak, kayak Singapura juga tuh di pinggir-pinggir pantai. Jadi nggak ada yang ditakutkan karena lingkungannya nggak kerusak. Malah justru saya liatin kemarin tuh banyak karyawan-karyawan dari kita juga banyak Pak. Jadi artinya emang tujuan pemerintah itu kan mau menerima ribuan daripada tenaga kerja itu kan ini sangat bagus, dan emang faktanya ada gitu di sana gitu. Itu Pak. Ya, gitu. Jadi Gitu. ide tentang apa namanya tadi ekowisata itu Iya. sebetulnya dari Bang Cecep ya. Kalau dulu bukan saya pribadi ya, lembaga waktu, karena itu masuk ke PT BGD selaku BUMD Provinsi Banten. Waktu itu emang kita mau menciptakan ekonomi kreatif. Ya, bisa ekonomi kreatif tuh larinya ya sekarang ini ke ekonomi kreatif dan pariwisata. Emang betul itu Pak. Daripada misalkan kita tidak berguna gitu kan, yang penting tidak merusak ekosistem dan lingkungan, ya apa salahnya gitu Pak. Gitu. Yang penting itu kan kuncinya. Dan emang tugas pemerintah baik pusat maupun daerah, dia kan harus punya strategi pembangunan Pak, yang jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendeknya gimana caranya bisa menghasilkan atau meningkatkan APBD dan APBN terhadap proyek PSN itu, dan juga bisa meningkatkan PAD di pemerintahan kabupaten atau provinsi yang ada di wilayah tersebut. Jadi nggak sekonyong-konyongnya mungkin pemerintah membangun itu kemudian merusak, enggak. Itu ada kajiannya pastinya Mas. Dan saya ke sana nyaman-nyaman saja gitu. Saya sampai survei kan. Waktu itu saya nggak bisa berani komentar waktu ditanya wartawan. Cuman hanya komentarnya tadi yang ilegal-ilegal emang tidak dibolehkan. Ya, yang dibolehkan itu yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ya, baik tentang AMDAL-nya, baik tentang izin lokasi segala macamnya. Tentu di sini pemerintah sudah mengkajinya gitu, dan pemerintah punya niat baik pusat maupun daerah gimana caranya dari wilayah yang primitif atau tertinggal menjadi wilayah yang maju, kan begitu ya Pak. Pasti Jadi, Bapak Abang setuju deh kalau begitu pastinya. Jadi PIK 2 Gitu. baik-baik saja Pak. Ya, bukan PIK 2 ya. Kalau PIK 2 itu tergantung persepsi orang ya. Gitu. Kalau misalkan yang mungkin yang legal, yang berizin, yang sudah dikaji pemerintah ya pasti baik-baik Pak. Yang nggak baik-baiknya mungkin yang beda persepsi itu kan ada pikiran-pikiran orang Pak. Misalkan tanah laut dimiliki oleh pribadi orang, yang itu nggak boleh dalam aturan. Nah itu emang nggak boleh gitu kan. Terus kemudian emang yang tadinya itu lahan hutan lindung kemudian dijadikan perumahan, misalkan merusak lingkungan ekosistem, itu ya nggak boleh. Jadi semuanya juga otomatis baik PIK 1 PIK 2 itu sudah berizin Pak. Ya, yang nggak bolehnya itu yang nggak berizin gitu. Ya kan, kalau kita kan negara Rekstad, bukan negara Makstat Pak. Gitu. Nggak mungkin lah Abang misalkan mendirikan sebesar PIK tanpa ada izin dari pemerintah kan Pak. Pasti kan ada izin tuh gitu kan di dinas perizinan. Nah, implikasi terhadap pembangunan di wilayah itu dengan adanya pembatalan PSN gimana Pak? Ya, kata saya tadi, kalau kadang-kadang kalau hakim itu kan
bisa sama, bisa beda. Mungkin yang dibatalkan itu mungkin yang sekiranya pasti kalau hakim itu kan yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Gitu yang dibatalkan. Tapi kalau yang sesuai dengan aturan hukum ya pasti nggak mungkin juga hakim membatalkan itu. Nah, kalau misalkan ada pemerintah sudut pandang, mungkin pemerintah sudut pandangnya seperti ini, mungkin hakim sudut pandangnya kan berbeda gitu. Artinya Abang melihat bahwa pembatalan PSN karena adanya ketidaksesuaian. Kalau saya sih sayang lah gitu. Sayang lah gitu. Jadi kalau misalkan emang itu tujuannya tadi ya memasukkan APBD, PAD, kemudian membuka lowongan pekerjaan, tidak merusakkan lingkungan, ekosistem ya, itu bagi saya fan-fan aja gitu tuh Pak. Gitu. Kecuali misalkan emang berdampak merusak lingkungan, kemudian berdampak merusak ekosistem dan lain sebagainya, itu emang nggak boleh gitu. Iya. Gitu. Nah, ini menarik untuk disimak. Pertama, perlu digarisbawahi, Bang Cecep melihat lokasi ini seperti Singapura. Iya, betul. Bersih, nyaman, enak dilihat, kayaknya kita tuh maju gitu Pak. Lalu bagaimana dengan kultur dan mentalitas masyarakat? Iya, Di jadi seputar itu apa juga siap menerima sesuatu yang bagus tadi? ya tadi kalau misalkan kalau kita berpikir modern, ya sudah pasti menerima Pak. Tapi ada juga beberapa orang yang berpikirnya masih kurang modern lah ya gitu. Ketika Abang berkunjung ke sana, amatannya seperti apa? Kalau saya emang kalau lihat di PSN-nya ya di PSN-nya itu emang dari dulu juga kita di BUMD pengen seperti itu Pak. Gitu, pengen gimana caranya meningkatkan PAD dan menciptakan lapangan pekerjaan di wilayah itu Pak. Gitu, dengan mempersiapkan ekonomi khusus gitu Pak. Jadi ekonomi khusus ini berarti otomatis kita membangun tapi tidak merusak. Gitu, kita membangun tapi tidak melanggar aturan gitu. Itu Pak yang kita ini kan. Nah, lumayan kalau misalkan emang itu misalkan sebagai tempat pariwisata, kemudian sebagai tempat ekonomi kreatif bagi masyarakat sekitar, kemudian masuk APBD, kan emang tujuan pemerintah daerah dan pusat kan seperti itu Pak. Gimana caranya membangun ini? Coba kalau misalkan kita membiarkan, kemudian lowongan pekerjaan tidak diciptakan Pak. Banyak pengangguran, sedih juga Pak. Jadi ini kalau bahasa saya kebetulan memang ada ngambil syariah ya Pak ya. Jadi di sini ada namanya istilah dulu afudororain Pak. Dua madorot. Dari dua madorot itu, tapi di mana nih yang paling madorot? Di mana yang yang kurang madorot? Gitu. Itu bisa diambil Pak. Dalam konteks PSN dan PIK 2. Aktualisasi. Kalau PSN yang ada di wilayah itu ya. Nah, itu menurut saya tadi bisa, nggak apa-apa Pak. Selama tadi tidak merusak lingkungan, tidak merusak ekosistem, juga sesuai dengan aturan Pak yang berlaku. Tapi sudut pandangnya dua-duanya mudarat. Kalau misalkan lihat ya kan tadi saya konteksnya, kalau ada berpandangan itu madorot, ya kan diambil Pak. Gitu, dari dua madorot itu harus diambil satu manfaat gitu. Satu, walaupun emang manfaatnya lebih kecil, kan bisa kita ambil. Misalkan waktu itu saya penelitian Pak. Penelitian terkait tentang lokalisasi prostitusi dalam pandangan hukum kriminologi dan fikih sosial waktu itu. Nah, coba Bapak bayangkan lokalisasi prostitusi, ya kan? Lokalisasi prostitusi itu ada yang ilegal dan ada yang legal loh Pak. Ya. Ya, yang legal itu ternyata emang ada kontribusi ke camat, ke daerah gitu ada. Cuman di situ itu kan madorot Pak, ya kan? Tapi karena penyakit sosial ini selalu ada, harus ditempatkan Pak, tempat khusus. Nah, tempat khusus ini itu kan darurat Pak, ya kan? Tapi nggak mungkin dibilang prostitusi plat merah kan Pak? Ya itu mah benar. Nah, akhirnya kan gini, ketika prostitusi itu merajalela Pak di kampung-kampung itu kan, atau di kota-kota, ya dia si pemerintah ini menempatkan Pak yang jauh dari pemukiman. Nah, itu lokalisasi legal namanya Pak. Nah, lokalisasi ditempatkan yang jauh dari pemukiman. Maksudnya supaya
menghindari penyakit-penyakit itu. Iya. Tapi juga ada yang berpikir itu nggak boleh, gitu kan. Nah kalau disebut nggak boleh ini, ya emang nggak boleh dalam aturannya. Tapi kalau emang itu emang ada, ya pemerintah harus segera mengasingkan orang itu gitu loh. Dari situ, daripada di situ Pak gitu kan, kelihatan anak-anak. Ya udah ditempatkan tapi yang jauh dari pemukiman. Nah itu teorinya Afud Dororain itu Pak. Teorinya kayak Haji Sahal Mahfud itu. Jadi sebenarnya darurat tapi di antara darurat itu diambil salah yang manfaatnya gitu. Sebenarnya itu darurat gitu Pak, yang haram gitu. Tapi harus kita ambil Pak. Karena ternyata dari zaman Nabi sampai zaman sekarang pun namanya penyakit sosial kan ada. Gitu. Makanya daripada ini merajalela, susah juga dinasihati. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah ya asingkan yang jauh dari pemukiman gitu, supaya dia taubat, insaf, orang mau ke situ nggak jadi gitu loh Pak. Gitu, daripada di tengah-tengah kota. Nah PSN juga begitu Pak, yang saya lihatin. Jadi ketika ada lahan yang tidak meningkatkan ekonomi, kemudian ditinjau oleh pemerintah secara AMDAL, secara izin, tidak merusak lingkungan, tidak merusak masyarakat sekitar, ya apa boleh buat ya, emang harus kita lakukan Pak. Daripada pengangguran banyak kan Pak. Pertanyaan terakhir nih Bang, Ya, karena kita siap. dibatasi waktu. Satu kekhawatiran paling mendasar di masyarakat di wilayah itu adalah apakah mereka akan turut berdaya dengan bangunan-bangunan megah di sekitarnya. Abang percaya masyarakat di sana akan berdaya? Ya, kalau saya lihat di PSN-nya itu udah pasti. Saya liatin banyak banyak tenaga kerja yang bekerja di situ Pak. Misalkan OB kemarin, OB-nya aja banyak Pak, dan orang kita gitu. Kemudian saya masuk ke warung-warung Pak, toko-toko, baik kuliner maupun toko baju ya. Itu saya tanyakan langsung, itu orang kita Pak. Kemudian saya minta pendapat dari mereka, gimana terkait adanya itu. Pak ya, yang tadinya saya nganggur saya bisa bekerja gitu. Walaupun ada yang OB, ada yang jaga pelayan toko, bahkan ada juga yang bosnya Pak, orang kita juga. Jadi kadang-kadang kekhawatiran kita itu kan bahwa di wilayah itu dikuasai oleh bukan pribumi misalkan, oleh asing misalkan, oleh Cina gitu kan. Dan emang kalau kita lihat pembangunan nasional itu emang harus dibantu juga oleh negara-negara lain. Tapi faktanya alhamdulillah tidak ada, karena itu kemudian negara dalam membentuk negara dalam negara itu kan nggak ada, alhamdulillah gitu kan. Gitu. Aman-aman saja, fair-fair saja gitu. Makasih banyak Bang. Siap. Sahabat, kesimpulan yang paling menarik diskusi dengan Bang Cecep, optimisme akan membuat hidup Anda lebih hidup. Iya gitu, supaya pengangguran meningkat. Tidak meningkat ya, tidak meningkat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fix 2 dengan PSN. Bahwa Fix 2 ini adalah proyek yang terpisah dengan PSN. Saya ingin tahu panggung politik Fix 2 dan PSN itu seperti apa. Terus mempertimbangkan aspek sosial. Mana dia berusaha di situ, maka masyarakat lingkungan itu juga harus terdampak positif.